Tambang emas Tokatindung di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara terus berkembang seiring dengan potensi temuan cadangan biji reserve di lokasi tersebut. Tambang emas tersebar di kawasan Asia Tenggara ini dikelola oleh PT Arsi Indonesia, Tbk Arsi. Arsi merupakan bagian dari PT Raja Wali Corporation, perusahaan milik pengusaha Peter Sondak. Arsi mengelola tambang emas Tokatindung melalui anak usahanya, yakni PT Meares Soputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Perusahaan yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 28 Juni 2021 lalu itu menargetkan bisa menggarap bisnis emasnya dari hulu hingga hilir, mulai dari kegiatan eksplorasi, kontraktor, penambangan, pabrik pengolahan, permurnian, hingga produk logam emas batangan. Kami ingin menjadi perusahaan pure play emas atau pure play gold producer yang terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. Tambang emas Tokatindung yang lokasinya berada di area perbukitan dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam perjalanan mobil dari Manado. Saat itu kegiatan penambangan kita lihat terus berjalan. Meski sedang diguyur hujan deras, tambang terus beroperasi dalam kondisi cuaca hujan maupun tidak, sebab kondisi tanah di lokasi tambang tetap memungkinkan untuk dilewati oleh alat-alat berat. Karena kondisi dan struktur tanah di tambang emas sangatlah beda dengan tambang di batu bara. Pada tambang emas ini, Arsi memiliki sekitar 40.000 hektar wilayah konsesi, terdiri dari 31.000 hektar oleh tambang Tondano Nusa Jaya dan 9.000 hektar oleh Meares Soputan Mining. Keduanya merupakan pemegang kontrak karya untuk kawasan tambang ini sampai 2041. Meski demikian, Arsi baru melakukan eksplorasi dan penambangan emas sekitar 10% dari total area konsesinya, terutama di area koridor timur. Ada 4 blok di kawasan tambang ini yang dianggap dengan metode pertambangan terbuka atau open pit. Keempat yakni blok Toka, blok Kopra, blok Alaskar, dan blok Araren. Adapun blok Araren menjadi pit terbesar dengan tingkat kadar emas tertinggi dibandingkan pit lainnya di tambang emas Tokatindung. Luas blok Araren mencapai sekitar 1 km dengan kadar emas mencapai lebih dari 3 gram emas per ton. Material dari rata-rata kadar di tambang ini sekitar 2 gram emas per ton material. Hingga akhir 2020, jumlah cadangan emas di koridor timur mencapai 3,9 juta ounces dan sudah tersertifikasi JORS. Artinya sudah ekonomi feasible. Saat ini Arsi sedang mengembangkan koridor barat yang memiliki potensi tambahan cadangan emas sekitar 5,3 sampai 13 juta ounces dalam 5 tahun ke depan. Seiring dengan adanya tambahan cadangan emas di koridor barat, Arsi pun akan menambahkan kapasitas pabrik pengolahannya menjadi 8 juta ton per tahun atau million ton per annum atau MTPA di 2025. Kapasitas pabrik pengolahan baru mencapai 3,6 juta ton
dan meningkat menjadi 4 juta ton di akhir tahun. Adapun hasil tambang dari keempat blok emas yang dimiliki RC kemudian diolah di pabrik pengolahan yang berada di dalam kawasan tambang. Pabrik ini baru menghasilkan produk gold bullion atau gold d'or yang berupa campuran emas dan perak. Selanjutnya, gold d'or produksi RC dikirim ke PT Antam Tambang Tbk dan PT Bumi 1 Inti. Kedua perusahaan ini punya sertifikat untuk pemurnian emas. RC sendiri hingga saat ini belum mempunyai pabrik pemurnian sendiri, meski sedang bersiap untuk pembangunannya mulai tahun depan. Pada lokasi tambang itu juga ada Tailings Storage Facility atau TSF yang menjadi lokasi penambangan limbah hasil pengolahan emas. TSF tampak seperti danau, namun berisikan lumpur basah dan hanya dibiarkan terbuka tanpa penutup. Mungkin dari sini pertanyaan saya adalah, bagaimana status perizinan tambang emas di Songhai? Para pakar yang tergabung dalam pusat studi hukum menyampaikan sejumlah usulan terkait persoalan izin tambang emas Songhai. Pakar hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam mengatakan untuk menghindari kekisruhan seperti kasus tambang Songhai, instrumen perizinan lingkungan hidup tidak dapat diabaikan, terutama dokumen AMDAL. Saat ini tambang disetujui pemerintah, tapi pemerintah harus memastikan apakah izin tersebut sudah tersinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat 80% wilayah Indonesia adalah pesisir dan sisanya adalah kehutanan, sehingga penting dicermati aspek lingkungan hidup dan ekologisnya. Selain itu, pengawasan juga harus dipastikan berjalan, termasuk soal reklamasi dan pasca tambang. Dalam evaluasi kegiatan usaha tambang, akses umum pemerintahan yang baik atau GCEG, yaitu dari sisi kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Sisi manfaat misalnya, terutama di pulau-pulau kecil itu, menjadi berkah atau musibah bagi masyarakat sekitar. Sejalan dengan itu, dari sisi sosiologis, perlu diperhatikan soal keikutsertaan masyarakat dalam proses wilayah penetapan pertambangan atau AMDAL. Sebab masyarakat memiliki hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah juga harus memperhatikan aspek perlindungan wilayah, tanah, dan hutan adat. Kalau tidak ada partisipasi masyarakat, itu menjadi cacat formil izin pertambangannya. Evaluasi perizinan tambang bisa dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi kewilayahan, tetapi juga masalah tumpang tindih wilayah ataupun lahan adat, status kawasan, sosial budaya, dan lingkungan. Koordinasi lintas sektoral juga diperlakukan. Tidak hanya Kementerian ESDM, tetapi juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR atau BPN, dan lainnya. Dan pastinya adalah harus ada ketegasan pemerintah, baik dari sisi penciutan maupun pencabutan. Sementara itu, pakar hukum pertambangan, Dr. Derita Prapti Rahayu menambahkan, polemik kasus Songhai
terjadi karena ada benturan regulasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masalah pertambangan yang timbul saat ini juga tak lepas sebagai efek domino terbitnya Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang dinilai oleh Derita Drapti lebih sentralistik, oligarki, dan berpihak pada perusahaan pertambangan. Saat ini seluruh kategori izin pertambangan ditarik ke pusat. Saya harap kekuasaan di pemerintah pusat yang menjadi legitimasi untuk izin tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Harus dilihat apakah relevan atau sinkron dengan undang lainnya, serta UU tentang RT RW atau regulasi soal daerah pesisir. Adapun pakar hukum pertambangan menambahkan bahwa izin pertambangan mesti dikaitkan dengan 4 keseimbangan hak secara prioritas. 4 hak prioritas yaitu keseimbangan hak lingkungan hidup, keseimbangan hak masyarakat yang berada dalam dan sekitar kegiatan yang akan ditambang, keseimbangan hak pemerintah dan Pemda, serta keseimbangan hak pelaku usaha. Yang tak kalah penting dalam hal ini, apakah armada yang dijalankan dalam proyek ini? Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir mengatakan, ke depan PT Freeport Indonesia atau PT FI akan mengembangkan pengelolaan tambang dengan teknologi 5G. Pengembangan teknologi 5G ini merupakan hasil kerjasama antara Freeport Indonesia dengan PT Telkom Indonesia Persero atau TBK. Sesuai transformasi di Indonesia atau di dunia terkait revolusi industri 4.0, kami berencana 6 bulan lagi akan meresmikan 5G Mining. Ini yang pertama di Asia Tenggara, katanya. Ia menjelaskan dengan penerapan teknologi jaringan 5G setidaknya pada April 2022 mendatang. Nantinya, tambang milik Freeport akan memiliki mobil dan truk besar dengan sistem autonomous driving atau bisa bergerak sendiri tanpa pengemudi. Kendaraan ini dikenal dengan kendaraan otonom. Rencananya, di sana ada kecanggihan dari autonomous atau autonomous truk-truk besar. Persiapan ini kami akan coba maksimalkan antara Freeport dan Telkom. Penerapan 5G dalam pengelolaan tambang juga dimaksudkan untuk menjaga keamanan operasional, terutama bagi para tenaga kerja. Sebab penambangan yang cukup dalam perlu dibarengi dengan proteksi yang optimal. Ini untuk menjaga keamanan operasional, karena dengan kategori tambang yang dalam, penting sekali proteksi bagi tenaga kerja di dalamnya. Serta yang menarik, di 5G Mining juga ada istilah meningkatkan konektivitas integrasi Hyperconnect Network.